Bapak Ibu, kita lanjutin tadi kisahnya. Gimana tadi? Kubah. Kubah hijau. Nah, kubah hijau itu pas di bawahnya itu adalah imam Masjid Nabawi di situ. Nanti jangan salah. Saya bilang tadi, mimbar Rasul itu warnanya hijau, bukan warna putih di atas. Mimbar Rasul itu warnanya hijau. Nah, makam Rasul pas di samping mimbar hijau tersebut. Posisi makam Rasul Abu Bakar dan Umar, mohon maaf bisa pinjam HP? Bisa. Ada 3 biji, 2 biji lagi. Supaya kita bisa tahu bagaimana di dalamnya. Nah, posisi kan imam kan di depan gini. Nah, posisi makam Rasul itu sebelah kiri. Mimbarnya sebelah kanan. Nah, ini kita pas gini nih, imam ke sana. Nah, posisi makam Rasul itu ini Rasul, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Jadi nggak sejajar seperti ini. Rasul dulu, di bawah sikit baru Abu Bakar, di bawah sikit baru Umar. Jadi biar jelas posisi letaknya kita di dalamnya. Dan kemudian makam Rasul itu sudah 1 lapis pagarnya. Ada 3 lapis pagar. Jadi kalau misalnya ada berita-berita makam Rasul dibuka, itu hoax. Udah pasti hoax. Itu mungkin Allah alam siapa yang buat. Jadi, kalau misalnya pun ada pembersihan dan segala macam, itu lapisan pertamanya doang yang dibuka. Jadi jangan percaya berita-berita yang bahwasanya bilang makam Rasul dibuka, ada orang masuk dan segala macam. Jangan. Itu hoax. Bahkan siapapun dari zaman dahulu sampai sekarang nggak ada orang yang masuk langsung ke makam Rasul itu. Setelah Rasul wafat dimakamkan, dari situ dibuat pagar dan segala macam sampai hari kiamat, insya Allah nggak akan ada yang manusia yang masuk situ. Supaya apa? Supaya menghindari syirik juga. Kita bukan membid'ahkan, kita bukan tidak bolehkan berziarah, tetapi kita mentakuti syirik. Tidak takut bahwasanya kita jadikan Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Padahal itu adalah Nabi yang memberikan kita syafaat. Nabi luar biasa. Kita mengharapkan syafaat, sangat berharap. Kita bertawasul, misalnya ada yang membolehkan tawasul, ada yang nggak bolehkan tawasul, nggak apa-apa. Itu perbedaan. Tetapi kita ingat bahwasanya Rasul itu adalah utusan Allah, Habibullah, kekasihnya Allah, yang akan satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat di hari kelak, Bapak Ibu. Maka daripada itu nanti kita antri Raudhah dari itu besok. Jadi kita sekalian itinerary besok bagaimana. Ibu nanti sama Muthaifahnya jam 8 pagi kurang lebih. Harus tepat waktu Bapak Ibu ya. Jam 8 itu udah masuk. Oh, jam 8 udah masuk ya. Nanti jam 7 setelah sarapan, Bapak Ibu sarapan dulu, yang ibu sarapan. Jam 7 nanti kita berkumpul di situ 3.20 ya. Baik dari Bapak sana sama perempuan. Pagi ya, nggak boleh telat. Karena jam 8 itu waktu kita sudah masuk. Kita 1 jam sebelum Raudhah sudah sampai. Ya Bapak Ibu, Raudhah ini nggak seperti dulu bisa masuk kita berkali-kali. Alhamdulillah. Segala macam enggak. Kesempatan sekali umroh sekali cuma. Satu momen mustajab doa yang cuma didapatkan 1 kali umroh sekali cuma. Ibu misalnya setahun sekali umroh, cuma sekali dalam tahun dapat doa di dalam Raudhah Rasul. Maka daripada itu mohon kerjasamanya besok Bapak Ibu biar bisa kita tepat waktu. Masuk, pokoknya ingat masuk, ambil air, langsung ke kiri. Ya Bapak Ibu ya, dari makam Rasul sampai ke mimbar Rasul yang warna hijau itu batas dari Raudhah. Ke belakangnya kemana? Ada 3 pendapat. Yang pertama, ada yang mengatakan cuma 15 meter. Yang kedua, ya ada yang mengatakan cuma 20 meter. Pendapat yang ketiga kita ambil. Dari depan itu sampai ke belakang-belakangnya itu tetap Raudhah. Ya Bapak Ibu ya, jangan takut. Nanti karena terlalu jauh sedih gitu. Oh, ini bukan mustajab doa. Enggak. Jadi ada 3 qaul ulama yang mengatakan bahwasanya dari makam Rasul dan mimbar Rasul sampai ke belakang-belakangnya itu adalah Raudhah min Riyadil Jannah. Doa sepuasnya. Mungkin ada hajat ibu dan tolong juga doakan saya juga. Amin. Mungkin
cepat dapat jodohnya. Allahu Akbar. Kemudian S2-nya lulus. Allah. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita jelaskan, kita mungkin nggak ke Baqi Gharqad, karena Baqi Gharqad jauh lagi. Itu kan ada pagar Bapak Ibu. Itu semua adalah makam dari kaum muslim. Ada apa di sana? Kita jelaskan. Di sana itu ada 10.000 sahabat yang dimakamkan. Mau itu dari perang Uhud dan dari perang Badar. Jadi Baqi Gharqad itu adalah sebuah tanaman yang pahit dan berduri. Dulunya pada zaman jahiliyah itu udah dijadikan pemakaman umum. Sama Rasulullah dijadikan pemakaman yang khusus bagi orang-orang sahabat. Nah, kemudian pemerintah Saudi membuka bagi siapa saja yang meninggal di Madinah ini dimakamkan di Baqi. Apa keistimewaan ketika kita meninggal di Baqi? Tapi jangan bercita-cita ya Bapak Ibu. Allah. Nanti bercita-cita jadi meninggal di sini, kami yang repot. Ya Bapak Ibu ya. Jadi keutamaannya adalah nanti di Yaumil Hisab, di Yaumil Kebangkitan, yang pertama kali dibangkitkan itu adalah Rasul, para sahabat langsung Baqi. Yang lainnya nanti dulu. Kalian siapa? Gitulah. Nanti langsung Baqi. Dan yang paling cepat dapat syafaat orang Ahlul Baqi. Makanya ada beberapa hadis, wallahu alam, saya nggak tahu sahih atau dhaifnya. Siapa yang meninggal di Madinah, siapa yang meninggal di Mekah itu dijamin masuk surga. Tapi wallahu alam itu dhaif atau enggak, saya belum pernah baca juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanti ketika kita mau masuk Raudhah kan didampingi sama saya juga, ibu-ibu juga mungkin saya antar sampai di situ. Kalau bisa saya antar sampai situ, nanti saya jelaskan juga di Baqi Gharqad itu ada makam siapa-siapa saja. Salah satunya adalah Imam Malik, yaitu Imam Mazhab Maliki. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Makam Rasul Balsam kan di sini, Ustaz. Kegiatan Nabi itu apa saja yang di sini, terus dengan Mekah, apa kegiatan Nabi? Jadi banyak di mana gitu? Banyak kan di mana? Di Madinah kah atau di Mekah kah Nabi itu berkegiatan? Kan kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu berdakwah selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Artinya banyak yang terjadi di Mekah, banyak juga yang terjadi di Madinah. Salah satunya nanti ada perang Uhud, salah satunya ada perang Khandaq yang akan kita jelaskan nanti ketika si Kito tur Madinah. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini awal mulanya Islam itu memang betul-betul bangkit. Istilahnya karena kan tahu Bapak Ibu selawat Tola'al Badru Alaina, itu adalah kaum Madinah yang menyambut Rasul hijrah dari kota Mekah. Susah payahnya Rasul diusir oleh rakyat Mekah pada saat itu, kafir Quraisy khususnya, sampai ke Madinah dihibur oleh Allah, diterima oleh semua masyarakat di Madinah. Nanti kita lihat perjalanan nanti gimana pedihnya Rasul dulu, jalan kaki atau naik unta. Bagaimana nanti ke depannya kita cuma naik bis 6 jam tapi kita capek. Rasulullah berhari-hari, berbulan-bulan sampai ke Madinah, alhamdulillah disambut. Nanti kita juga akan ke Taif, bagaimana pedihnya Rasulullah ditolak oleh rakyat Taif pada saat itu, tapi alhamdulillah sekarang Taif menjadi salah satu kota yang seluruhnya adalah muslim. Allah. Sampai cucu-cucunya dijamin Rasulullah SAW. Nanti kita sedikit demi sedikit kita kulik tapak nilas sejarah Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada museum baru ya di depan. Saya juga belum masuk karena museumnya baru. Saya belum masuk. Di museum ada katanya ada apa? Bukan peninggalan, replika Rasulullah dahulu di Madinah bagaimana. Kemudian di Mekah juga ada 2 museum baru. Alhamdulillah pemerintah Saudi ini terus menghidupkan sirah nabawiyah supaya umat muslim ini loh perjuangan Rasul susahnya. Kita ini nggak seberapa loh. Misalkan sekarang ini mungkin hanya secuil yang dirasakan oleh Rasul. Pernah nggak kita Bu ketika perang, maksudnya ketika perang, ketika kita jalan-jalan ini merasakan lapar dan kita ganjel perut kita dengan batu? Nggak pernah. Rasul ketika perang diganjel dengan batu perutnya. Bagaimana coba perjuangan Rasul mensyiarkan agama Islam? Maka daripada
daripada itu kita turut bersyukur, banyak bersabar. Seperti yang saya bilang, innallaha ma'as-sabirin tentunya, fasabrun jamil tentunya. Allah itu bersama-sama orang sabar. Sabar itu adalah keindahan. Kita di sini banyak diuji. Kadang kamar teman sekamarnya ada yang bikin ngorok, ya. Mungkin teman sekamarnya ada yang susah dibangunin. Itu adalah sebagai ujian dan pahala juga bagi kita. Kita ingatkan teman kita, ayo. Misalnya saya sama Pak siapa lupa. Pak Tugono. Pak, ayo Pak, ke masjid Pak. Kadang Bapak juga nih, Amri ini mentang-mentang anak muda, tidur aja kerjaannya, gitu kan. Bapak pun harus mengingatkan saya. Jadi itu sebagian dari hijrah kita juga. Kalau Rasul hijrahnya lebih susah, kita minimal hijrah kita adalah kita. Jangan sedikit aja ada masalah, lauknya nggak enak, ini nggak enak, itu nggak enak, langsung kita mengeluh dan tidak bersyukur. Ya Bapak Ibu ya, kita banyak-banyak bersabar. Hadal masjid khairun min alfi salatin fi ma siwa. Jadi salat di sini 1000 lebih baik berkali lipatnya daripada masjid-masjid yang lain, kecuali Masjid Haram. Masjid Haram berapa? 100.000 kali lipat. Jadi kita di sini banyak sabar, banyak-banyak membantu teman kita, banyak-banyak membantu saudara kita, bukan teman ya ini ya, semua saudara kita udah sekarang. Kemudian cukup sekian. Ada yang dipertanyakan lagi, Pak? Syukran. Tambahan untuk bapak-bapak, besok itu jadwal keraudonnya jam habis asar ya. Kita berkumpul di 3.20 juga. Nah, nanti 3.20 kita sudah kumpul, jalan sama-sama ke sini untuk mengantri karena jadwal bapak-bapak itu jam 5.30 harus sudah pada di sini. Kita 1 jam sebelum jadwal kita harus sudah standby di sini. Karena aturannya seperti itu. Jadi besok jadwal kita full untuk keraudon. Jadi ibu diperhatikan betul ya, kawan-kawan sekamar tolong diingatkan kembali untuk jadwal keraudonnya. Karena jadwal ibu-ibu ini pendek daripada jadwal bapak-bapak. Jadi jadwal ibu-ibu itu kalau bisa 6:30 kita udah selesai, 6:30 sudah selesai ya. Itu aja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita balik ke hotel, kita foto bersama dulu backdropnya Raudhah ya.